Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melanjutkan kajian kitab Rasyul Barat, Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Kita ke 213. Silakan dibaca. Riwayat 213. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ayub mengabarkan kepada kami dari Abu Qilabah. An Abi Sulaiman Malik ibn Huwairith qal. Dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith, ia berkata, Tunggu sebentar. Halo, Nek. Halo? Ini mama saya nelpon dari sebelah. Saya angkat karena siapa tahu mungkin ada trouble. Mic-nya nggak kedengaran katanya. Cek, coba teman-teman yang bawa istri, ditanya istrinya apa kurang jelas atau gimana? Berarti harus masuk. Nek, udah Nek. Lihat aja colokannya. Di pojok kanan. Ada Ummahat. Coba Nek, kasih Ummahat salah satu yang tinggi aja. Stekernya tinggal diketik saja. Suara saya kedengaran, Om. Kalau gitu pakai HP. Ambil HP-nya mama saya, kita ngomong di HP. Udah diketek? Sudah kedengaran? Sudah? Cek. 1, 2, cek. Sudah. Oke, sudah. Silakan. Riwayat 213. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ayub mengabarkan kepada kami dari Abu Qilabah. An Abi Sulaiman Malik ibn Al-Huwairith qal. Dari Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith, ia berkata, Atayna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami pernah menemui Nabi SAW dan kami adalah pemuda sebaya. Faqamna indahu 20 lailatan. Kami lalu tinggal di tempat beliau 20 hari. Fadhanna anna ishtahayna ahlina. Beliau menganggap bahwa kami sangat mencintai keluarga kami. Fasa'alana an man tarakana fi ahlina. Beliau lalu bertanya kepada kami tentang siapa saja keluarga yang kami tinggalkan. Fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman faqal. Kami kemudian menjawab pertanyaan beliau SAW. Beliau adalah seorang yang penyayang. Beliau bersabda, Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Pulanglah kepada keluarga kalian, ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kalian pelajari dan perintahkanlah kepada mereka dan sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jika waktu salat telah masuk, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Nah. Jemaah yang dirahmati Allah, riwayat 213 ini masih dalam bab ke-108, bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Ar-rajulu ra'in ala ahlihi. Seorang suami, seorang ayah nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat tentang keluarganya. Apakah istrinya disuruh untuk berjilbab atau tidak? Apakah anaknya dididik dengan baik atau tidak? Apakah anaknya disuruh sholat atau tidak? Atau dibiarkan saja? Di usia berapa anaknya bisa baca Quran?
Begitu juga bagaimana orang tuanya menjadi teladan di rumah, di luar rumah. Ini semua akan menjadi pemberat pertanyaan hisab di hari kiamat. Apabila seseorang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga atau sebagai suami di rumahnya. Ini babnya. Al-Imam Bukhari membawakan riwayat dari Abu Qilabah, dari Abu Sulaiman Malik ibn Huwairith, salah seorang sahabat Nabi. Dia bercerita bahwa dia dengan teman-temannya di masa muda, dan waktu itu mereka beberapa orang yang usianya sebaya. Dia cerita, kami pernah tinggal di tempat Nabi SAW kurang lebih 20 malam. Selama 20 malam itu kami belajar sama Nabi. Kami tinggalkan keluarga, kemudian mulazamah dengan Nabi SAW dalam 20 hari. Kemudian Nabi SAW memandang atau beranggapan dengan interaksi beberapa hari bersama kami, bahwa kami ini adalah orang-orang yang sangat cinta dengan keluarga. Kalau masa sekarang bahasa kerennya itu family man. Bapak yang keluarganya itu sangat dia cintai. Suami yang sangat cinta dengan istri. Bahkan ada suami yang bilang sama saya, anak ini Ustaz family man dan keluarga itu harga diri. Kalau keluarga saya dilecehkan, kalau keluarga saya, misalnya anak saya dibully orang itu saya cepat marah gitu. Saya sangat cinta dengan keluarga saya. Nabi SAW memandang kami orang yang demikian, maka beliau bertanya, kami pergi ke sini 20-an hari, siapa yang kami tinggalkan di sana? Maka kami jawab, kami tinggalkan anak, kami tinggalkan istri, ada yang meninggalkan orang tua. Maka Nabi SAW, beliau karena adalah seorang yang juga penyayang, maka beliau memberikan arahan kepada kami. Beliau bilang, pulanglah kalian, kembali kepada keluarga kalian. Ajarkan kepada mereka apa yang sudah kalian pelajari selama 20 hari di sini. Perintahkan kepada mereka apa yang sudah kalian pelajari berupa hukum-hukum agama. Sholatlah bersama mereka. Perintahkan anak dan istrimu sholat. Kalian semua juga usahakan untuk bisa meneladani bagaimana kalian melihat aku sholat. Lafaz yang sangat terkenal, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini bagian dari riwayat tersebut. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nanti kalau sudah kalian dapati waktu sholat sudah masuk, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, kemudian yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ini di antara yang disampaikan Nabi SAW sebagai pesan-pesan kepada para family man ini. Kepada para suami, kepada para ayah yang mulazamah 20 hari di usia-usia muda. Nah, penjelasan kata? Penjelasan kata, syababatum mutaqaribun. Bentuk jamak dari syabun. Maksudnya adalah para pemuda yang seusia. Nah. Kandungan hadis? Kandungan hadis 1. Penghormatan Nabi SAW terhadap perasaan dan keinginan para pemuda tersebut. Nah. Kita lihat bagaimana seorang Nabi SAW. Beliau bukan cuma mengajari ilmu, tapi juga beliau ingin tahu kehidupan muridnya. Di antaranya beliau tanya, siapa saja yang kalian tinggalkan di rumah ketika kalian berangkat ke sini. Ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama yang menjadi seorang guru, agar dia mau, meskipun tidak begitu dalam, meskipun tidak mungkin semua orang dia urusi, tapi setidaknya ada yang mungkin dia perhatikan kehidupan keluarganya seperti apa. Apakah ekonominya cukup atau tidak? Ya. Dan kita dengar dari ustadz-ustadz kita yang sudah senior-senior, mereka bilang dulu, di masa dulu, belum seperti di zaman sekarang. Ya.
Banyak dari penuntut ilmu yang duduk di kajian-kajian para ulama, mereka duduk menuntut ilmu, pulang nanti bawa duit. Siapa yang kasih? Di antaranya adalah para masyayikh yang kasih. Ya, berbeda memang dengan kita di zaman sekarang, biasanya ustadz pulang, ustadz yang bawa duit. Yang ngasih siapa? Jamaah. Atau yang ngasih DKM. Tapi maklum juga kehidupan kita mungkin berbeda. Para ulama di masa lalu mereka sangat dihargai oleh para raja. Seperti siapa? Syekh bin Baz. Wajar kalau kemudian hampir setiap pagi orang ngantri di rumahnya mengajukan uang. Bantuan finansial untuk bayar hutang, untuk nikah, untuk menghidupi keluarga. Karena Syekh juga sangat dihargai oleh raja, para ulama kehidupannya dijamin gitu. Sehingga mereka pun berbagi apa yang mereka punya. Nah. Kedua, bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya seputar masalah pendidikan keluarga dan berupaya keras untuk mendidik istri dan orang yang ada di bawah tanggungan mereka. Nah. Poin yang kedua yang kita bisa ambil dari riwayat tadi adalah Nabi SAW membimbing para sahabatnya. Untuk apa? Untuk yang sesuai dengan babnya ini. Apa babnya? Bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat terhadap keluarganya. Maka Nabi SAW juga bimbing para sahabat. Agar mereka bisa betul-betul menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Ini pendidikan juga dari Nabi kepada para da'i. Kepada para ustadz. Ya. Terkait dengan babnya, di sini ada arahan untuk kita semua yang berstatus sebagai ayah atau berstatus sebagai suami. Nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka berusahalah dengan keras untuk mendidik istri, mendidik anak-anak kita dan siapapun yang ada di bawah tanggungan kita. Kalau seandainya teman-teman sibuk kerja, maka bagaimana teman-teman memfasilitasi agar istri-istri bisa menuntut ilmu. Karena teman-teman mungkin tidak bisa mengantar. Dia punya kajian muslimah pagi misalnya. Dia bilang, Bi saya mau ikut kajian-kajian ummahat. Abi kan pergi kerja jam 7. Bisakah misalnya saya setelah antar anak pulang sebentar, beres-beres, setelah itu saya pergi jam 9:30. Ya. Oh ya silakan tapi mana motornya? Ya. Apakah saya naik Gojek atau bagaimana? Karena tidak bisa selalu mengharapkan orang lain menjemput. Ya. Kalau kita punya kemampuan kita fasilitasi. Kalau perlu kita yang ngajarin motor supaya dia bisa pergi dan tidak jadi ummahat rumah tangga saja. Berapa banyak kita dapati ummahat mungkin dia awam. Tidak ada kesempatan belajar karena memang tak terfasilitasi. Jadi sudah anak 3 ngajinya belum bagus. Baca Qur'annya belum lancar. Ya, sudah menua tapi hukum haid nifas belum tahu. Karena tidak ada kesempatan untuk belajar. Kenapa tidak ada kesempatan? Karena suami tak mengantar, bukan tak bertanggung jawab tapi dia juga pergi bekerja. Nah dia sendiri jadinya kesulitan. Ya. Ketiga, segala bentuk peribadahan merupakan perkara tauqifiyah dan di dalamnya tidak ada ruang bagi nalar dan kias. Di antara yang diajarkan Nabi SAW adalah kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini petunjuk dari Nabi SAW bahwa ibadah itu adalah tauqifiyah. Sebagaimana tertulis di nomor 3, segala bentuk ibadah itu perkara tauqifiyah. Boleh dicatat mungkin di dekat situ kalau belum tahu. Tauqifiyah itu artinya berhenti pada dalil. Kalau ada dalil, kerjakan. Kalau tidak ada dalil, maka jangan beribadah dengan menginovasi atau memodifikasi sendiri. Jangan berkreativitas. Tauqifiyah itu artinya apa tadi? Berhenti pada dalil. Sebagaimana kata wakaf. Tauqifiyah itu
satu akar kata dengan kata waqaf, mauqif, yang artinya berhenti. Ya, dalam konteks ini berhenti pada apa? Berhenti pada dalil. Kalau ada dalil, kerjakan. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh berkreativitas dalam ibadah. Makanya Nabi bilang, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka sholat tidak boleh dikarang sendiri dan dimodifikasi sendiri. Ya. Kata penulis di sini, tidak ada ruang untuk kita harus apapun sesuai logika. Kalau tidak sesuai logika, ibadahnya tidak dikerjakan. Tidak boleh kemudian misalnya mengkiaskan dengan kias yang fasid. Kias yang salah, kias yang rusak. Kita contohkan kalau dalam bab ini, karena Nabi SAW bilang, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kalau Nabi SAW tidak menuntunkan bacaan tertentu di dalam sholatnya, maka tidak boleh kita modifikasi sendiri. Misalnya orang setiap kali mau sholat harus baca kul dulu. Apa dalilnya? Apakah Nabi SAW dalam sekian tahun beliau sholat, bahkan mengimami dan para sahabat ramai-ramai melihat beliau sholat, apakah ada riwayat beliau memulai sholat dengan kul? Ya, misalnya beliau mengatakan, istawu sawu sufufakum, ini sudah jamak diketahui. Beliau menghadap kiblat lalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Allahu akbar. Apakah ada? Kalau seandainya Nabi tuntunkan, pasti sudah banyak riwayat yang sampai kepada kita. Karena pekerjaannya Nabi untuk sholat itu sehari berapa kali minimal? 5 kali. Berapa tahun Nabi sholat? Ada 10-11 tahun. Para sahabat melihat beliau sholat. Mereka sama-sama dengan Nabi safar, mereka bersama Nabi perang. Dan meskipun perang beliau sholat. Dan tidak diketahui Nabi memulai dengan kecuali takbiratul ihram. Ya itu langsung Allahu Akbar. Tidak ada baca kul. Maka ketika Nabi mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat, seharusnya kita pun seperti itu. Ketika Nabi SAW dalam praktek sholatnya beliau mengucapkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah itu beliau diam. Lalu kemudian beliau melanjutkan dengan surat atau ayat. Berarti kita seharusnya sholat seperti itu. Tidak boleh modifikasi sendiri. Sebagian orang ada yang setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin waghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Datang dari mana? Apa dalilnya? Apa tuntunan Nabi? Pada Nabi bilang sholatlah seperti kalian lihat aku sholat. Ketika beliau SAW tidak pernah menuntunkan, seharusnya tidak boleh kita berkreativitas di dalam ibadah sholat itu. Nabi SAW sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, hingga terlihat pipi kanannya yang putih. Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian terlihat pipi kiri yang putih. Berarti seharusnya perbuatan kita pun seperti itu. Misalnya Nabi SAW tidak pernah direwetkan kepalanya menggok-menggok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagaimana sebagian orang, bahkan yang tua-tua kalau kita perhatikan banyak yang bukan menoleh, tapi kepalanya ditekuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Meskipun tua. Kalau anak kecil wajar ya. Mungkin kita juga dulu begitu. Tidak ada Nabi SAW buka telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan kanan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada riwayat yang demikian pasti sampai kepada kita. Kitab-kitab para ulama pasti akan banyak yang memuat riwayat tersebut. Tapi ini tidak ada. Berarti seharusnya tidak pakai buka telapak tangan kanan kiri. Ya. Termasuk juga, jujur saya juga belum lama tahu. Karena bermulai dari ada seorang imam yang kemudian kami bahas. Apakah memang begitu tata cara salamnya dalam sholat. Akhirnya nyari-nyari fatwa, ternyata tidak ada yang namanya salam itu wajahnya itu ada tengahnya gitu. Maksud saya, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, terus noleh ke depan dulu, tengahan gitu. Setelah itu kiri. Itu tidak ada ternyata. Jadi bukan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata tidak ada.
Yang ada adalah Assalamualaikum warahmatullahi hingga terlihat pipinya yang putih. Assalamualaikum warahmatullahi langsung ke kiri. Tak pakai arah depan. Ya. Ini gara-gara ada imam yang kami perhatikan kenapa ya dia kok panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Set. Assalamualaikum warahmatullahi. Set, gitu. Jadi saya berpikir, apa kok gitu ya? Cari-cari ternyata tidak demikian. Nah, karena faktor memanjangkan ini yang membuat dia harus ke depan dulu. Ya. Begitu jemaah yang dirahmati Allah. Ini sedikit seputar sholat. Keempat. 4. Anjuran agar mengumandangkan azan dan melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Serta orang yang berusia lebih tua didahulukan untuk menjadi imam jika para jamaah sejajar dalam syarat-syarat imamah lainnya. Nah. Faedah yang keempat dari riwayat ini adalah anjuran untuk mengumandangkan azan apabila sudah masuk waktu. Tapi sebagaimana yang kita bahas di ensiklopedia Salat jilid 1 yang sudah tamat 3 jilid. Teman-teman di BDI kebagiannya adalah kebagian jilid 2 plus bagian depan jilid 3. Sedangkan jilid 1 tamatnya di As-Salam Bandara. Nah, di situ kita ada pelajari bahwa azan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Bukan fardu ain. Jadi kalau di satu daerah sudah terdengar ada azan, maka gugur kewajiban bagi orang-orang yang lain untuk mengumandangkan azan. Misalnya satu komplek BDI. Suaranya masjid BDI sudah terdengar di seluruh komplek BDI. Maka bila ada di dalam rumah, misalnya laki-laki sholat tidak pergi ke masjid lantaran hujan, maka mereka bisa azan tapi bukan kewajiban. Seandainya mereka mau langsung iqamat juga itu diperbolehkan. Kemudian kata beliau, hendaknya kalian sholat berjamaah. Diambil dari mana? Diambil dari kata Nabi SAW, wal ya ummakum. Hendaklah menjadi imam di antara kalian. Dan tidak ada namanya istilah imam yang di belakangnya ada makmum kecuali kalau sholatnya berjamaah. Jadi ini tuntunan dari Nabi SAW. Kalaupun kita tidak bilang itu wajib, seandainya pun kita bilang bahwa berjamaah itu tidak wajib, maka ini tuntunan Nabi. Maka tidak selayaknya seorang laki-laki tanpa uzur meninggalkan sholat jamaah. Dan sebagian dari teman-teman yang mungkin bahkan sudah sering ikut kajian, mungkin kajiannya rajin, tapi untuk sholat berjamaah ini masih PR. Kalau ada uzur itu berbeda lagi. Contoh uzur, misalnya ada sebagian teman-teman kerjanya di rig. Kemudian ada mungkin itu alat yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dia kadang misalnya jaga harus ganti-gantian. Satu sholat, satu jaga. Akhirnya ada kalanya mungkin dia tidak bisa berjamaah karena satu faktor. Itu uzur. Ya. Begitu juga teman yang jadi security. Ikhwan-ikhwan yang jadi security kadang misalnya dia jaga malam. Masuknya mulai jam 6. Dia tidak bisa tinggalkan posnya. Dia pun hanya bisa sholat di pos itu misalnya untuk sholat maghrib ya, tanpa berjamaah. Ya, semoga uzur buat mereka. Tapi tanpa uzur misalnya di rumah. Ya, ada ikhwan yang mungkin terlihat loh motornya ada. Orangnya tadi baru masuk dalam rumah. Kok maghrib tak muncul di masjid? Kok isya tidak muncul di masjid? Kenapa? Seandainya ada uzur tidak masalah. Misalnya BAB. Terus BAB-nya lama. 7 kurang 15 baru selesai. Ya, soalnya bawa HP. Ya, jadi lama. Nah, dia sudah feeling ini kalau saya pergi ke masjid juga pasti ketinggalan. Orang sudah pasti bubar. Nah, tapi jangan rutinitas. Itu mungkin hanya sekali dalam 3 bulan. Itu pun tidak boleh dijadwal ya. Jangan terjadwal misalnya setiap hari Ahad karena main bulu tangkis sore, maka setiap maghrib Ahad pasti tidak ke masjid. Ini bisa berdosa nanti.
Karena apa? Karena sudah merutinkan meninggalkan jamaah. Nabi SAW di dalam riwayat ini juga mengatakan, wal ya'ummakum akbarukum. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang tertua. Hanya saja perlu diketahui, selain dari riwayat ini, ada riwayat yang lain. Yaitu riwayat Nabi SAW mengatakan, wal ya'ummahum aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam buat mereka adalah yang paling pandai atau yang paling berilmu dalam sisi baca Quran. Aqra'uhum li kitabillah, ini dalam riwayat yang lain. Bahkan Nabi SAW memberikan rincian, yaitu yang paling pandai membaca Quran. Bila semuanya sama, di antara yang hadir itu semuanya sama, baru mencari yang pandai atau yang mengerti sunnah. Karena di dalam mengimami orang itu kadang ada hal-hal yang dibutuhkan ilmu. Contohnya kalau dia lupa tasyahud akhir, lupa tasyahud awal, itu kan konsekuensinya berbeda. Kalau lupa tasyahud awal, gimana teman-teman? Kalau lupa tasyahud awal, terlanjur berdiri, apa yang harus dilakukan? Harus lanjut, gak boleh duduk. Sedangkan lupanya tasyahud akhir, kalau sudah terlanjur berdiri, wajib duduk. Bila melanjutkan, batal sholatnya. Adapun yang lupa tasyahud awal, itu harus lanjut, gak boleh duduk. Nanti cukup ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Bedanya di mana? Nah ini kembali lagi ke pelajaran ensiklopedia sholat jilid 1. Bahwa tasyahud akhir, pendapat yang benar, dia adalah rukun. Sedangkan tasyahud awal dia adalah wajib sholat yang bisa digantikan dengan sujud sahwi apabila terlupakan. Ya, adapun tasyahud akhir, rukun yang tidak bisa, dia harus dikerjakan. Bila dia dilanggar, ya, dilanjutkan, maka itu pertama menambah rakaat, dan menambah rakaat secara sengaja membatalkan. Ya, dan seharusnya orang itu kembali duduk. Dia tidak boleh tinggalkan tasyahud akhirnya. Kalau seandainya semuanya sama, baca Qur'annya sama, ilmu sunnahnya sama, dicari yang paling duluan hijrah. Nanti kalau semuanya juga sama, dicari yang paling tua. Jadi tua itu lebih belakang dibandingkan baca Quran dan dibandingkan keilmuan. Lebih bagus lagi kalau seandainya ada imam itu, dia mengumpulkan ilmu dan mengumpulkan bacaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tadi disebutkan di sini, yang mengimami adalah yang lebih tua, jika para jamaah itu semuanya sejajar dalam syarat-syarat imam yang lain. Kalau datang berlima, sekawan berlima nih, pergi safar bareng, naik mobil bareng. Siapakah di antara mereka yang jadi imam? Misalnya mampir di masjid rest area, 5 orang ini mau sholat. Siapa yang jadi imam? Jawabannya adalah yang paling bagus bacaannya. Para ulama kita berbeda pendapat. Lebih bagus bacaankah atau lebih banyak hafalankah? Di antara ulama kita ada yang berpendapat yang lebih kuat adalah lebih bagus bacaan. Berarti dari sisi tajwid, meskipun hafalannya kurang. Sebagian berpendapat yang lebih layak itu adalah yang paling banyak hafalan. Meskipun bacaannya kurang. Sebagai penekanan, berarti jangan dahulukan mentang-mentang tua. Kita dapati di banyak daerah di Balikpapan atau Indonesia lah. Biasanya yang jadi imam itu adalah dianggap yang penting yang tua atau yang bangun masjid meskipun bacaannya tidak bagus. Ya. Kadang kita sholat di mana ya? Ada di Gunung Guntur, ada pernah sholat di mana lagi? Di sebagian masjid-masjid kecil. Di perkampungan. Yang jadi imam adalah bukan yang bagus bacanya, tapi yang tua. Ya. Lalu datang pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau di tempat kita yang imam adalah yang tua dan bacanya kurang bagus? Saya jawab, berikan masukan kepada DKM-nya. Agar diganti imamnya, dicarikan imam yang memang bagus. Wah sulit karena imamnya itu adalah ketua DKM-nya.
Tidak ada di situ nomor 5, tambahkan. Jadilah pemuda yang tumbuh dalam ibadah dan menuntut ilmu. Dikarenakan masa muda lebih mudah menuntut ilmu. Dan masa muda akan dimintai pertanggungjawaban. Jadilah pemuda Islam yang tumbuh dalam proses beribadah dan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu di masa muda itu jauh lebih mudah menangkap. Dan masa muda juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban pada bab ini bukan hanya yang jadi suami atau yang jadi ayah. Yang jomblo juga sama. Jangan senang dulu, oh ini alhamdulillah ini pas buat suami-suami dan ini. Kalau kita jomblo bebas. Apa kata Malik Ibnu Khuwairith? Wa nahnu syababatun mutaqarribun. Kami waktu itu masih muda-muda. Ya. Karena memang tidak semua juga orang menikahnya tua. Ada menikah muda. Ada yang tua dan belum menikah. Jadi di sini kita butuhkan masalahnya adalah di usia muda. Di depan saya tuliskan ada riwayat. Nabi SAW mengatakan, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Nanti ada riwayat an arba'atin. Ada riwayat an khamsatin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanyai. Ada riwayat mengatakan ditanya dengan 4, ada riwayat ditanya dengan 5. Apa saja itu? Kata Nabi SAW, ma'an umurihi. Fima afnah. Yang pertama adalah tentang usianya, dihabiskan buat apa. Yang kedua adalah wa'an ilmihi. Fima fa'al. Tentang ilmunya. Apakah diamalkan atau tidak? Yang ketiga, wa'an malihi. Min aina iktasabahu. Min aina iktasabahu. Wa fima anfaqah. Tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan? Iktisabnya itu apa? Pekerjaannya, usahanya bidang apa? Halal atau tidak? Wa fima anfaqah. Pada apa dia belanjakan hartanya? Di sini berarti ada 3, di sebelah sini 4. Yaitu tentang hartanya didapat dari mana itu nomor 3. Hartanya dibelanjakan buat apa itu nomor 4. Makanya ada riwayat yang 4. Ada riwayat yang 5. Nabi SAW mengatakan wa'an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya dihabiskan buat apa? Ini teman-teman banyak yang jomblo, kelihatan. 3 admin di depan jomblo. Semoga Allah berikan antum istri soleha. Kapan tapi? Masa mudanya akan ditanya, dihabiskan buat apa? Buat ngopi? Adalah orang berjam-jam ngopi. Ngomongnya ngalur ngidul. Mulai dari Indonesia Jepang 06. Itu dibahas. Iya waktu itu si anu itu menit ke anu sih. Waktu itu si anu dibahas lagi. Udah lewat, udah kalah. Gitu. Terus dia bahas, besok tuh strateginya harusnya. Padahal dia bukan pelatihnya. Berjam-jam dia ngobrol di tempat ngopi. Sampai si yang punya kopi nanya, kapan perginya ini? Karena kadang gak beli satu cangkir buat berdua. Ngobrolnya lama, orang datang ada tempat gak ada tempat. Ya. Ada orang isinya cuma main game. Ya. Sebagian anak-anak kita lihat main game terus. Saya juga pernah muda ya. Kita tahu juga bagaimana serunya Mario Bros.
Ya, tahu. Oh, kalau sudah mati, oh ini gini tadi caranya, harusnya digini, dibalikin lagi. Dan memang gitu tantangannya game. Game itu kan ingin menaklukkan sesuatu yang bikin penasaran gitu. Nanti ada level-levelnya, mudah jadi gitu. Ya. Oke, kita akan ditangi oleh Allah tentang masa muda kita dibuat-buat apa. Ada lagi yang pacaran misalnya. Masa mudanya habis buat pacaran, gajinya buat ngasih makan anak orang. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah pacaran. Yang amin berarti iya berarti. Oh di sana ada juga. Ada riwayat begini. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli. Ini saya tidak tuliskan lengkap karena panjang. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google. Kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang Allah akan berikan bayangan atau naungan di bawah naungan arsy-Nya Allah. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Sabahatun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 golongan ini, Nabi SAW sebutkan, syabun nasya'a fi ibadatillah. Di antara 7 golongan yang akan di bawah naungan arsy Allah di hari kiamat adalah pemuda-pemuda yang tumbuh menjadi dewasa dalam ibadah kepada Allah. Maka ini saya rasa ya, bapak-bapak kalau di rumah punya anak bujang atau cewek masih perawan, bawa ke sini. Dibuat programnya, jangan bilang ayah mau Umi pergi kajian, kalian di rumah dia ngapain? Di kamarnya main game, nonton TikTok, nonton Instagram, lihat cewek-cewek, lihat artis-artis flexing. Yang gak ada manfaatnya sama sekali buat mereka dunia dan akhirat. Seharusnya dari jam 3 sore mungkin kita sudah bilang. Jangan lupa ya, nanti setelah asar siap-siap 5:30 kita mau ke masjid, ke BDI. Bawa anak-anaknya. Jangan bapak ibunya saja yang soleh di rumah. Anak-anaknya diajak. Dikondisikan. Kalau misalnya, oh anak saya itu Ustaz, kayaknya dia butuh tidur siang. Berarti tidur siang. Kalau istrinya bilang gini, Bi nanti siang kita jalannya ke mall. Kita bilang, oh gak bisa. Kalau mau ke mall, pagi. Jam 10. Sampai jam 12. 12:30. Zuhur pulang. Setelah itu anak mau tidur. Supaya nanti pas sore dia gak ngantuk. Jadi nanti kita pergi kajian bareng. Anaknya duduk di depan. Kalau saya rasa mungkin saya juga jadi punya bakat jadi dai, sebagaimana kata guru saya Ustadz Afifi Abdul Wadud. Beliau bilang saya, maksudnya adik Mufli waktu zaman masih kuliah. Adik ini punya bakat, punya bekal jadi dai. Kalau bisa rajin-rajin ngaji. Kayaknya punya bakat jadi dai. Saya pikir saya juga punya bakat jadi dai karena bapak waktu saya masih kecil suka dibawa. Bapak pergi khutbah, saya nggak ditinggal pergi sama siapa lari-lari gitu enggak. Kita didudukan di soft 2, soft 1. Kalau bapak enggak ada kegiatan misalnya, enggak ada khutbah Jumat, dibawa ke Istiqomah dulu. Didudukan, suruh duduk. Meskipun kadang tertidur. Ya. Kalau ada acara buka puasa bersama keluarga, anak-anaknya orang-orang lari-lari, saya disuruh duduk di depan. Dengarkan. Saya ingat betul ada pernah buka puasa bersama keluarga di Kampung Baru. Penceramanya full bahasa Bugis. Saya tidak paham. Orang ketawa, saya ketawa juga. Misalnya aja baca, mana kejadian nama aku? Baca, orang ketawa, hahaha. Orang ketawa, hahaha. Pulang ditanya, yang paling lucu dari semua tadi itu bukan ustadznya aja, kamu. Emangnya kamu paham? Tidak paham. Tapi dari situ kita terlatih gitu. Oh dari kecil sudah biasa dengerin pengajian, lama-lama ilmu bisa masuk gitu. Apalagi teman-teman yang berharap mungkin anak-anaknya jadi ustadz-ustadzah di masa depan. Ya, semoga Allah mudahkan. Berarti antum harus bawa mereka ke kajian dari sekarang. Dari kecil. Ya.
Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya tambahkan ada riwayat di sini. Ini perkataan Umar bin Khattab. Beliau bilang tafaqquhu qabla an tafaqquhu qabla an tafaqquhu qabla an belajarlah tafaqquhlah, belajar tafaqquh, jadi orang fakih, mendalimi ilmu. Kapan itu? Sebelum apa? Ini ada dua riwayat atau dua cara baca. Qabla an tasudu atau qabla an tusawwadu. Cara nulisnya mirip, cara bacanya beda. Bisa jadi tasudu, bisa jadi tusawwadu. Belajarlah kalian, tafakulah dalam sesi ilmu sebelum kalian tasudu. Tasudu itu artinya menjadi pemimpin. Karena kalau sudah jadi pemimpin, sulit untuk belajar. Saya tidak tahu apakah iya seorang presiden itu sempat untuk kursus bahasa Inggris lagi. Mungkin dia akan lebih milih pakai penerjemah. Karena kalau sudah jadi pemimpin urusan banyak. Mana sempat lagi untuk tes TOEFL. Ya. Mendingan cari penerjemah yang bagus. Sehingga meskipun sebagian dari pemimpin itu tidak bisa bahasa Inggris, gak masalah. Ya. Karena dia tidak ada lagi waktu untuk ngurusi apa? Gak ada lagi untuk ngurusin dirinya, belajar gitu bahasa Inggris, belajar ini, belajar itu. Yang ada sibuk ngurusin misalnya haji yang tidak keluar visa, tambang yang lagi ribut. Atau tusawwadu, sebelum dijadikan pemimpin. Ada yang mengartikan di sini tusawwadu bisa jadi dijadikan kepala di mana? Rumah tangga. Sebelum nanti kalian dijadikan pemimpin atau kalian jadi pemimpin atau nanti kalian dijadikan kepala rumah tangga. Karena kalau sudah jadi kepala rumah tangga sulit untuk kita punya waktu untuk belajar lagi. Coba lihat teman-temannya sudah nikah. Kalau disuruh kajian sehari sekali sanggup? Nggak mungkin. Tapi coba kita misalnya masih di usia 17 tahun, 18 tahun suruh pergi sekolah hari-hari. Bisa?
Suruh mondok misalnya. Tiap hari belajar agama. Dari pagi sampai siang. Tidur nanti malam belajar lagi. Bisa. Karena masih muda. Kalau sudah berumah tangga. Tidak ada lagi kesempatan untuk belajar. Ya. Itulah tadi. Ya, faedah yang mungkin kita bisa lihat dari perkataan Malik Ibnul Khuwairith. Beliau mengatakan. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami di masa itu belajar kepada Nabi. Pergi meninggalkan keluarga selama 20 hari. Dan di masa itu kami masih pemuda-pemuda sebaya. Meskipun sebagiannya dari sudah berkeluarga. 6. Masih ada 4 menit. Di sini ada pertanyaan. Datangnya minggu lalu. Afwan Ustadz, di luar bahasan. Kajian kali ini ana dari keluarga kami yang baru pertama kali. Ada dari keluarga kami yang baru pertama kali ikut kajian. Agar kiranya Ustadz memberikan nasihat atau motivasi agar dapat tetap istiqomah mengikuti kajian sunnah. Di antara yang saya bisa sampaikan adalah akhir dari kehidupan kita ini pada ujungnya nanti hanyalah ingin masuk surga. Kemungkinannya ada 2. Kemungkinan masuk neraka atau kemungkinan masuk surga. Dan semua dari kita pasti mengharapkan masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Namun jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Sedangkan jalan menuju neraka itu dipenuhi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Makanya Nabi SAW mengatakan, وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. Jalan menuju surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai hati. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Duduk 1 jam. Ini kalau kita tadi menuntut ilmu, pulang gitu. Mungkin sudah makan malam, sudah nonton. Ada bola gak ya sekarang? Enggak tahu. Antum biasanya tahu? Ada? Enggak ada. Pas hari Selasa kemarin di Nasai, pembaca saya udah bilang, kayaknya hari ini mungkin bakal sedikit Ustadz yang datang. Masa? Tapi alhamdulillah enggak sedikit-sedikit amat sih. Tapi ya mungkin ada hilang, mungkin 1 soft lah. Dia bilang ada tantangan besar malam ini. Indonesia lawan Jepang. Gitu. Kayaknya mungkin kalau nanti ikut kajian duduk, kitabnya terbuka, HP lihat skor tetap terbuka. Begitu pulang dari sini lewat Grand City, oh ya di mana-mana orang nobar. Nobar sambil bawa pulang kekecewaan. 6-0. Akhirnya tidak dapat ilmu, tidak dapat pahala, yang dapatnya kecewa. Jalan kita menuju surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hati. Di antaranya ada menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini memang tidak enak. Tapi dia bekal menuju surga. Ibarat kalau orang mau masuk stadion bola. Ya, mungkin antum pernah ikut stadion bola. Saya pernah terakhir kali itu zaman waktu SD. Kelas 3 kira-kira. Nonton Persiba. Masuk itu pakai tiket. Apakah semua yang kita sodorkan gini pasti diterima? Jawabannya tidak. Dilihat dulu, zaman dulu ya, pakai stempel. Mungkin kalau sekarang kan barcode kayaknya. Masa iya zaman sekarang masih stempel-stempelan gitu kan. Tapi itu ada belahan 2 gitu, crack gitu. Ada titik-titik di tengah yang tinggal crack. Ya kan? Di tengahnya ada stempel. Dia lihat dulu, oh stempel asli, tanggal berapa. Oh sesuai tanggalnya, oh sesuai pertandingannya. Ini ada stempelnya, baru bisa masuk. Kalau sesuai pertandingannya, tapi tidak ada stempelnya, nggak bisa masuk. Sesuai ada stempelnya, tapi pertandingannya udah minggu lalu, nggak bisa masuk. Kecuali lompat pagar. Ya kan? Masuk surga juga sama, ini akan dilihat dulu. Mau masuk surga mas? Ya Allah, iya mau masuk. Mana tiketnya? Apa tiketnya? Ibadah. Mana ibadahmu? Coba lihat. Divalidasi dulu. Oh ikhlas. Oke alhamdulillah ikhlas. Oh sorry tidak sesuai sunnah. Tidak sesuai tuntunan sholatmu masalahnya.
Ini banyak modifikasi, banyak ngarang-ngarang nih. Sementara Nabimu bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Enggak diterima. Enggak sesuai sunnah, enggak jadi masuk surga. Sementara kalau mau tahu sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah, taunya dari mana? Belajar, menuntut ilmu. Maka motivasi saya cuma satu, usahakan istiqomah. Karena dengan kita belajar dan istiqomah untuk menuntut ilmu, peluang untuk masuk surga semakin besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.